Teman-teman yang punya placement Saturn di Cancer, sangat rawan atau seringnya kalian memiliki isu atau trauma terkait pengelolaan emosi, termasuk hubungan yang mungkin kurang harmonis dengan sosok ibu, sosok feminin di keluarga kamu, atau bahkan dengan keluarga kamu in general. Betul nggak ya? Kalian merasa demikian tidak? Kita coba cari tahu lebih dalam lagi sama-sama yuk. Kira-kira apa dampak untuk pemilik teman-teman yang punya Saturn di Cancer di bercatnya? Welcome to the journey of studying in-depth astrology with the Lesion Priestess. Selamat datang, dan sekarang kita bertemu lagi dalam episode belajar astrologi bersama-sama dengan Lesion Priestess. Kali ini kita akan mempelajari satu hal baru yang semoga apa yang bisa aku bantu sampaikan ke teman-teman bisa bermanfaat dan bisa membantumu bukan hanya belajar astrologi, tapi juga bisa kenalan dengan dirimu sendiri lagi. Tapi aku perlu ingatkan kalau apa yang aku bagikan tetap adalah informasi general, aka general reading atau general information. Terserah bagaimana cara kalian mau mempersepsikan dan menerima apa yang aku sampaikan. Karena dalam astrologi dan menurut birth chart atau transit chart dan charts lainnya atau tabel-tabel lainnya pasti butuh data personal yang sifatnya beda-beda tiap individu, beda-beda tiap orang. Hanya saja aku betul-betul berharap apa yang aku bagikan, entah dalam konten astrologi atau konten apapun melalui Lesion Priestess dan keberadaan kami di sini bisa membantu teman-teman dan bisa jadi berkat dalam cara apapun. Jangan lupa untuk like kalau kalian suka dengan konten-kontennya Lesion Priestess, subscribe kalau misalnya kalian penonton baru, dan kalau kamu misalnya punya saran atau rekomendasi kira-kira Lesion Priestess kedepannya perlu buat konten apa lagi, silakan komen ke aku. Jangan lupa untuk follow Instagram, TikTok, dan Twitternya Lesion Priestess juga supaya kita juga bisa seru-seruan di platform lain. Anyways, hari ini kita mau belajar apa ya? Kali ini kita mau belajar tentang apa nih? Aku mau kasih disclaimer, trigger warning dulu nih. Trigger warning dan content warning. Karena mungkin bisa triggering atau bisa memicu emosi siapapun yang mungkin sedang mendengarkan video ini. Kenapa? Karena teman-teman yang punya placement Saturn di Cancer, entah kamu sadar tidak sadar dan memang sudah terdiagnosa atau tidak, kalian itu rawan punya isu depresi atau isu kesehatan mental lainnya. Kenapa? Karena kalian itu cenderung terbiasa atau bahkan dipaksa untuk membiasakan diri memendam emosinya sendirian, yang ujungnya buat mereka kesulitan buat mengekspresikan emosi, kesulitan untuk ngomong, kesulitan untuk speak up, atau bahkan kamu bisa saja marah sama dirimu sendiri kapanpun kamu sedang merasa emosi. Padahal ya namanya emosi, pasti ada emosi menyenangkan, ada emosi kurang menyenangkan juga. You may find it hard to understand your own emotions and your own feelings, and even worse, you don't know how to handle them. You don't know how to nurture them. Kamu mungkin kesulitan untuk merasakan emosi kamu, kesulitan untuk memahami apa alasan kamu merasakan emosi-emosi tersebut, bahkan kesulitan untuk cari tahu apa sih yang sebetulnya ingin diajarkan oleh emosi maupun perasaan yang memang sedang kamu rasakan. Tapi aku mau mengingatkan dulu ke teman-teman, kalau misalnya apa yang aku sampaikan ini tetap adalah informasi general, aka general reading dan general information. Kenapa? Karena walaupun sama-sama punya placement, this is nice. Sebetulnya di belakang rumahku tuh tiba-tiba ada azan, karena aku jujur rekam ini pagi-pagi dan gak kebetulan banget. Azannya malah pas di bagian Saturn di Cancer. Kalian tuh juga sebetulnya sangat-sangat intuitif, sangat spiritual, peka, tapi terbiasa mengabaikan emosi. Atau sama seperti aku bilang tadi, dipaksa membiasakan diri, entah oleh tuntutan orang-orang sekitar kamu yang melarang kamu untuk gak boleh baper, gak boleh emosional, gak boleh ini, gak boleh itu.
ujungnya kamu jadi takut buat mengekspresikan emosi. By the way, aku mau pause dulu video recordingnya dan kita lanjut lagi setelah azan. Tadi aku udah sempat mention kalau teman-teman yang punya placement Saturn di Cancer itu sadar tidak sadar terbiasa menekan atau suppressing the emotions, menekan emosi yang kalian rasakan, atau menutupi true feelings atau real feelings kalian, menutupi emosi dan perasaan yang kalian rasakan. Tujuannya untuk self protection. Dan teman-teman yang punya placement Saturn di Cancer, sebetulnya triggersnya memang antara maternal figure atau family yang sering buat kalian merasa terbebani atau terluka. Kalian mungkin juga merasa kesulitan untuk bonding atau kesulitan untuk membangun hubungan yang kamu anggap sehat dan tulus. It might be hard for you guys to trust other people. Mungkin sulit buat kalian percaya dengan orang lain atau buka hati untuk orang lain. Dan biasanya butuh waktu untukmu mendisiplinkan diri, tergantung ada di placements mana ya. Karena aku sudah sounding belum kalau walaupun ini memang informasi buat teman-teman Saturn Cancer, tapi tergantung placements kamu, house-nya ada di rumah keberapa, degree-nya berapa, dan ada aspek dengan planet lain yang mana. Karena pasti untuk data personal kita perlu cek, kita perlu periksa satu persatu juga. Dan untuk teman-teman yang punya placement Saturn di Cancer, butuh waktu pasti untuk kalian mendisiplinkan diri untuk emotional management supaya kamu tidak bolak-balik jatuh kerana kesulitan untuk membangun hubungan atau intimacy, atau malah depresi atau punya isu kesehatan mental apapun, karena kalian rawan banget dengan hal itu. Kalian itu biasanya juga sangat-sangat workaholic, dan kamu cenderung sangat mungkin untuk kalian dalam tanda kutip kabur dari emosi ke pekerjaan kamu. Tapi biasanya kalian cenderung sukses dalam karir atau dalam pekerjaan yang kamu tahu karir atau pekerjaan itu bisa jadi comfort zone kamu, bisa jadi zona nyaman kamu, bisa jadi tempatmu berlindung, bukan hanya berkarya. Kalian itu sebenarnya sangat-sangat setia, sangat-sangat penyayang, sangat-sangat peduli dengan keluarga atau bahkan orang-orang yang kamu anggap sebagai keluarga. Walaupun ya butuh waktu untuk kamu open up emotionally, membuka diri secara emosional dengan orang lain. Butuh waktu untuk kalian juga bisa belajar berkomitmen, bukan hanya berkomitmen pada karir atau pekerjaan, tapi juga dengan orang-orang sekitar kamu. Cancer kan identik dengan simbol kepiting ya. Butuh waktu untuk kepitingnya tuh melunakkan diri dan beradaptasi dengan lingkungannya, bukan malah capit sana sini. And that's one of your lessons in this lifetime. Itu pelajaran kamu di kehidupan sekarang, untuk tidak mengizinkan trauma atau luka masa lalu kamu, terutama childhood traumas, terutama luka dari keluarga atau bahkan sosok ibu, untukmu bisa mengizinkan dirimu berelasi atau menjalin hubungan dengan orang lain, siapapun itu subjeknya. Because you guys deserve healthy relationships. You guys deserve healthy partnerships. Kalian berhak untuk mendapatkan hubungan yang sehat dan hubungan yang bisa memotivasi kamu juga. Oke? Aku rasa ini semua untuk teman-teman yang punya placement Saturn di Cancer. Semoga apa yang aku sampaikan dan apa yang bisa aku bagikan ke teman-teman saat ini bisa bermanfaat buat kalian dalam cara apapun. Kalau kalian rasa pesan ini resonate dan bermanfaat, jangan lupa untuk like, komen kasih aku, dan silakan share video ini atau video lain yang pernah Relation Priestess bagikan ke siapapun kenalan kamu, teman-teman kamu, atau ya anyone, siapapun yang kamu rasa perlu mendengarkan video dari Relation Priestess. Entah itu video tarot, video astrologi, atau video apapun. Kalau misalnya kamu juga punya rekomendasi, silakan komen, karena pasti akan aku jadikan bahan referensi. Oh ya, jangan lupa untuk follow aku juga di Instagram, di TikTok, dan di Twitter, supaya kita juga bisa seru-seruan di platform lain. Anyways,
Sampai kita ketemu lagi dalam kesempatan. Bye-bye. God bless. I love you guys so much.